Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Awing. Masih tetap setia di kebun atap rumah yang memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif. Ya, kita berada di lantai 3. Nah, di belakang atau di bawah sana di arah timur itu perumahan TRP. Nah, pagi ini kita mau panen air lindi atau air dari komposter 2 susun. Nah, ini kemarin udah dipanen ininya komposnya. Nah, ini airnya banyak, air lindinya nih. Udah dipanen komposnya, kita sekarang panen air lindi. Nah, caranya ini kan 2 susun. Yang pertama buat penampungan komposnya atau limbah dapur. Yang kedua yang di bawah penampungan air lindinya. Nah, caranya kita buka aja kerannya. Keluar banyak. Tuh. Nah, inilah air lindi ini bisa buat pupuk kocor atau disemprot dengan perbandingan 1:20 atau 1:30. Ya, diencerkan, jangan terlalu kental, jadi dicampur dengan air biasa, air keran. Yang bagus lagi dengan air kolam ikan, itu lebih bagus lagi. Nah, ini proses pemanenan. Jadi di airnya keluar sendiri, airnya agak hitam ke kuning-kuningan. Nah, ini setelah kita panen, ini biarkan selama 2 atau 3 hari, yang bagus lagi dijemur. Menurut pengalaman teman-teman itu katanya sih dijemur dulu ya, tapi nggak dijemur juga nggak apa-apa. Yang penting setelah ini kita masukkan ke tempat yang tertutup, ditutup gitu. Nah, bisa diaplikasikan dengan cara dikocor atau disemprot. Nah, nanti setelah panen air lindi, kita masukkan lagi sampah atau limbah dapurnya ke komposter. Melalui proses alami, dia akan merubah dari tadi sampah dapur atau limbah dapur menjadi pupuk organik yang super subur. Nah, jadi kita nggak perlu beli pupuk lagi, semuanya kita bikin sendiri atau daur ulang sendiri. Nah, jadi tidak ada bau di dapur kita dan tidak ada bau di tong sampah kita, karena limbah-limbah dapurnya kita bikin kompos. Nah, ini serasa kita udah cukup. Ini udah cukup, kita tutup aja. Nah, tutup. Nah, ini kemarin udah panen kita. Mana pengaduknya? Kita cari pengaduknya dulu. Nah, ini sisa-sisa panen kemarin. Tuh. Agak becek karena kepenuhan air lindinya udah lama nggak kita panen. Nah, ini ada plastik mungkin kemasukin. Ini seharusnya tidak boleh kemasukin. Nah, ini. Aduh. Mohon maaf, agak pilek dikit. Nah, sekarang limbah dapurnya kita masukkan. Ini kita udah dapat 1 ember. Ada plastik. Nah, 1 ember itu apa aja limbah dapur. Nah, ini ada kulit bawang, nasi basi, kulit telur, nah, daun pisang. Ini daun pisang nih, kemarin bikin lontong. Nah, lontong. Ini ada batang-batang serai kemarin sisa masak. Nah, waduh, ini ada plastik kulit kara. Nah, ini kemarin habis, ini 3 hari setelah Idul Fitri. Nah, ini kulit bawang banyak tuh. Pokoknya segala limbah dapur kita masukin, jangan plastik dibuang aja. Ini ada plastik guys, minuman. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal masukkan aja. Nah, agak pilek dikit. Nah, kita masukkan, kita ratakan. Kalau ada plastik atau kertas kita ambil.
Nah, ini tali-tali rapia kita ambil aja. Nah, terus setelah ini kita ratakan, kita kasih komposternya atau biangnya. Allahu Akbar, agak pilek. Kalau nggak ada pakai tanah biasa juga nggak apa-apa. Nah, kebenaran saya di sini ada media tanam bekas, media tanam bekas, dan ini pun dulu asalnya dari limbah dapur. Nah, ini masih ada jejak-jejaknya, ada kulit telur. Ini ada kulit telur nih. Kalau kulit telur nggak hancur. Nah, ini bekas-bekas sayuran. Ini kalau nggak salah ini kulit pete ini. Ini kulit pete nih masih berbentuk tuh. Nah, ini media tanam bekas. Dulu bekas nanam tomat kan umurnya sebentar. Nah, sebenarnya ini masih subur, tapi apa-apa kita taruh aja di atasnya biar cepat proses komposternya. Kita ratakan. Nah, supaya ketutup walaupun tipis, yang penting ketutup. Ini lebih cepat proses menjadi komposnya. Nah, ini bisa pakai tanah biasa bisa, atau pakai media tanam bekas, itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, ini udah rata, ini dibiarin, nanti kita tutup. Allahu Akbar, pilek, mohon maaf. Tutup. Nah, nanti setelah penuh, ini misalkan setelah penuh seminggu atau 2 minggu udah penuh, ditutup rapat. Nah, nanti setelah 1 bulan biasanya sudah jadi seperti tadi yang di bawah itu. Nah, sekarang kita sebelahnya yang terbuat dari bekas galon air mineral. Nah, ini juga sama, 2 susun. Nah, ini air lindinya. Ini air lindinya penuh karena kayaknya sih kemasukin air hujan. Tapi nggak apa-apa, kalau udah penuh masuk air hujan ini campurannya 1:10 aja, karena ini udah tercampur dengan air hujan. Nah, kita lihat atasnya. Nah, ini ada rumput-rumput liar, kita kemarin masukin. Nah, ini masukin. Nah, ini kulit pete udah hancur, kulit pete itu. Nah, kulit telur, daun-daun pisang. Nah, ini kulit pete. Nah, jadi rumput-rumput liar juga kita masukin, diproses secara alami, dia akan menjadi kompos. Tuh. Nah, ini belum siap panen karena masih berbentuk rumput. Nah, ini ada kulit telur tuh banyak. Ini masih proses pengomposan. Plastik kita buang. Nah, ini isi sampai penuh. Setelah penuh ya sama, kita tutup juga. Nah, selain di sini kita juga punya di sebelah sini. Nah, untuk daun-daun kering atau daun-daun yang rumput-rumput liar, kita juga dimasukin ke ember seperti ini, ke tempat. Ini juga akan berproses menjadi kompos. Nah, jadi tuh, ini bawahnya udah melalui udah proses pembusukan bawahnya, padahal kita nggak apa-apain, ini cuma dibiarin aja di ember. Tuh, udah mulai busuk. Nah, ini juga bagus, kompos yang bagus, berasal dari daun-daun atau rumput-rumput. Jadi kalau kita membersihkan tanaman kita di pot atau di bedengan, ada rumput, kita cabutin, masukin di sini. Nah, ini. Nah, jadi tidak ada yang terbuang. Allahu Akbar. Udah agak pilek, mohon maaf. Nah, kita ke sini. Nah, ini juga. Nah, ini juga ada komposnya. Waduh, ini malah udah tumbuh rumput. Tandanya ini udah siap buat dipanen ini. Tadinya ini penuh karena dia jadi kompos, jadi dia menyusut. Tuh. Nah, ini udah siap panen. Nah, tandanya kalau rumput-rumput udah tumbuh itu udah siap panen. Nah, ini ada biji mangga. Tuh, kulit telur banyak karena di rumah itu anak-anak itu senengnya makan sama telur. Tuh. Nah, ini ada biji alpukat. Bukan biji alpukat, ini singkong.
bonggol singkong belum hancur, tapi ini udah tumbuh rumput, artinya ini udah siap buat dipakai media tanam. Nah, kita jadi ada beberapa komposter dan beberapa ember buat penampungan rumput-rumput dan daun-daun kering. Nah, kita berkeliling, inilah hasilnya. Ini bedengan kita semuanya dari media tanam yang kita produksi sendiri dari komposter. Nah, dan kalau ada rumput-rumput atau batang-batang kayak gini, batang lengkuas, mana nih? Nah, batang lengkuas kita guntingin aja, langsung ditaburin ke sini, diamparin lah. Nah, kayak daun-daun kunyit apa, kita langsung aja. Ini juga memproses menjadi kompos dan berfungsi sebagai molase apa ya? Ya begitulah. Ini teman-teman tahu lah ya. Lupa lagi istilahnya. Nah, ini tomatnya sangat subur. Aduh. Nah, tomat ini sangat subur. Kita hanya menggunakan pupuk-pupuk organik. Dan ini juga pohon bunga rosella. Nah, ini udah mulai berbunga. Rosella udah mulai berbunga. Nah, udah mulai berbunga, subur. Nah, ini ada pohon tomat. Nah, ini itu kita tanam ubi jalar. Ini semayan tomat mawar. Nanti kita tinggal pindah. Ini ada pohon buah naga. Nah, kita tanam sebagian di bedengan, sebagian di pot. Seperti itu, kelapa, bonsai kelapa rencananya belum kita bentuk. Nah, ini cabai. Ini cabai kalau untuk kebutuhan dapur sendiri insya Allah cukup, dicukup-cukupkan. Nah, ini ada apa ini, buah naga. Alhamdulillah. Ini sebentar lagi, mungkin sebulan lagi mungkin kita panen, karena ini udah memerah ujung-ujungnya tuh. Ini tandanya udah mau matang dan ini merah semua. Nah, jadi di kebun atap rumah kita itu seperti ini. Kita lihat ke sini, terongnya sangat subur sekali. Oh, ini ada seledri. Nah, ini pohon terong kita subur. Oh, itu ada buahnya. Ini ada buahnya. Di bawah juga ada buahnya. Nah, di situ ada burungnya. Gacor. Woi, kocok. Nah, di sebelah sana ada apiari. Kita miara burung, ayam. Nah, nya itu kohenya kita buat pupuk juga, nanti dicampur dengan pupuk yang ada di komposter. Demikianlah untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.